ibadah kali ini ditemani oleh Kakak Tini, Kakak Eka, Hai. Kakak Putri, Hai. Inang Lemon, Halo. dan Inang Boni. Halo. Sebelum memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita angkat pujian dari lagu Hari Ini Harinya Tuhan dan Anak Sekolah Minggu. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami di sini berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami Tuhan menjadi dalam tangan kuasa-Mu dan ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita kembali mengangkat pujian yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian dan Aku Anak Raja. Hati
yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Amin. Marilah sama-sama kita mengucapkan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Gimana adik-adik sekolah minggu? Masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Ayo kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian dari judul lagu Big or Small dan Tuhan Yesus Baik. Adik-adik, sekarang pembacaan epistel kita diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan ketawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa,
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita kembali bangkit berdiri mengangkat pujian Jalan Serta Yesus. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Inang Raymond, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Ku tanam di hati
Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih beribadah di rumah ya anak-anak, karena virus corona masih ada di sekitar kita. Itu artinya kita semua harus tetap tinggal di rumah dengan menjaga kesehatan kita dan tetap melakukan protokol kesehatan apabila kita harus keluar rumah. Nah, anak-anak semua udah pada tahu kan protokol kesehatannya itu apa? Mencuci tangan dengan bersih, dengan hand sanitizer atau dengan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker kalau kita keluar rumah. Anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau memberi kekuatan dan kesehatan bagi kami hingga saat ini. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan, berilah kami hikmat, akal budi, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dan menjadikannya sebagai panduan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Siapkan Alkitabnya ya. Mari kita buka Alkitabnya. Semuanya sudah siap? Sekali lagi Nang bilang dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikian tertulis. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang membawa pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan ya anak-anak. Isi firman ini hendak mengatakan kepada kita bahwa kehidupan rohani kita sama seperti gadis-gadis yang diceritakan dalam ayat-ayat ini. Kita semua pasti ingin masuk surga kan anak-anak? Dan Tuhan juga pasti akan menjemput kita sesuai dengan waktunya. Akan tetapi waktunya Tuhan ya anak-anak, bukan waktu kita. Kapan waktunya Tuhan? Kita tidak akan pernah tahu. Sampai saat Tuhan datang, apa yang kita lakukan? Apa yang kita persiapkan sehingga dia datang dan kita sudah siap sedia? Seperti gadis-gadis yang diceritakan di ayat tadi, yang bodoh hanya membawa pelita saja. Itu sama halnya dengan kita hanya sekedar datang ke gereja atau sekedar beribadah saja. Tapi apa khotbah, apa hikmah yang kita peroleh setelah pulang dari gereja? Terkadang hanya numpang lewat saja. Ya kan anak-anak? Kalau ditanya sama mama atau papanya, apa khotbah pendeta tadi? Atau apa khotbah kakak sekolah minggunya tadi? Pasti ada yang jawab, entah, atau lupa. Nanti kalau ada lomba cerdas cermat, baru deh pada buka Alkitab. Ada yang begitu? Padahal firman Tuhan itu sebagai panduan bagi kita dan pedoman bagi kita untuk dapat masuk ke dalam surga, supaya agar kita melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi saya percaya
anak-anak sekolah minggu HKBP Pangkalan Bun tidak ada yang seperti itu ya, tidak ada yang tidak mendengarkan firman yang sudah disampaikan oleh pendeta ataupun kakak sekolah minggunya. Semua anak sekolah minggu HKBP Pangkalan Bun pasti rajin beribadah walaupun di rumah, rajin berdoa dan dengar-dengaran dengan perkataan orang tuanya. Karena kita semua seperti gadis bijaksana itu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, apakah cepat atau lambat mempelai itu akan datang. Oleh karena itu, ia mempersiapkan minyak untuk pelitanya. Terbukti ketika mempelai itu lama datangnya, dia sudah siap dengan minyak cadangannya dan bisa masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Jadi kita pun harus mempersiapkan diri kita. Dengan cara apa? Dengan rajin membaca Alkitab, karena dalam Alkitab banyak pengajaran-pengajaran tentang bagaimana menjadi umat yang berkenan bagi Tuhan, seperti Abraham, Ayub, Daniel, dan banyak lagi yang lain. Dan kita juga harus rajin berdoa supaya Tuhan memberkati dan mendengarkan setiap permohonan kita dan membimbing kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan ajarannya. Seperti waktu ujian, sebelum ujian kan kita berdoa dulu tuh, supaya Tuhan memberi kita hikmat untuk mengingat semua pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, anak-anakku sekalian, sekali lagi saya ingatkan ya, bahwa kita harus selalu mempersiapkan segala sesuatu dalam hal apapun yang kita kerjakan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan rohani kita. Sebab seperti yang dikatakan pada ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saat Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah selesai membaca dan mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami, Bapa, seperti gadis-gadis bijaksana itu yang senantiasa berjaga dan mempersiapkan segala sesuatu sampai waktu kedatangan-Mu. Berilah kami hikmat, Bapa, agar kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Beri juga kami kesehatan, terlebih pada saat ini virus corona masih dan makin tersebar di sekitar kami. Jauhkanlah daripada kami virus ini ya Bapa, kuatkanlah imun tubuh kami. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar virus ini, Engkau beri kesembuhan bagi mereka agar mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Juga bagi tenaga kesehatan Bapa, Engkau beri kekuatan dan kesehatan bagi mereka agar mereka selalu siap membantu dan merawat saudara-saudara kami yang terkena virus corona ini. Dengan kuat kuasa-Mu Bapa, kami percaya Engkau mampu menghapuskan virus ini dari sekitar kami, sehingga kami segera dapat beraktivitas kembali dengan baik. Terima kasih, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tibalah saatnya adik-adik kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya dikasihkan ke orang tua, lalu orang tua memberikan kepada gereja. Sama-sama kita mengangkat persembahan kita. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Tuhan Juru Selamatku. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang akan kuberikan sebagai ucapan syukurku. Amin.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.